Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Benar-benar brutal. Akhirnya Full Shop Healer One Piece chapter 1106 dihidangkan juga oleh para leaker. Sebelum kalian menikmati Full Shop Healer-nya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama OPR sekalian. One Piece chapter 1106 mendapatkan judul Always Be On Your Side, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti selalu berada di sisimu. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Nico Robin yang sedang mendandani seekor buaya yang ada di pantai. One Piece chapter 1106 diawali dengan melanjutkan kejadian yang terjadi di chapter sebelumnya. Vegapunk melanjutkan perkataan di dalam hatinya mengenai kemungkinan Bonnie dibunuh oleh pasifista yang merupakan hasil kloningan ayahnya sendiri. Karena sekarang Bonnie telah menjadi seorang bajak laut. Vegapunk khawatir tentang hal ini sehingga dia mengambil resiko dan menempatkan program rahasia di semua pasifista yang diciptakan berdasarkan tubuh dari Kuma. Vegapunk menempatkan Bonnie di puncak hierarki untuk mengendalikan para pasifista tersebut. Bahkan otoritas Bonnie di atas hierarki dari kelima kakek Sugiono. Bahkan jika seluruh dunia menjadi musuhmu, ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu, ucap Vegapunk dalam hati. Vegapunk meminta Atlas untuk memberitahu Bonnie bahwa dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan pasifista. Ayah, berhenti! Bantu kami melarikan diri dari sini! Teriak Bonnie. Berkat suara Bonnie, semua pasifista kini berbalik melawan angkatan laut. Saturn menyadari apa yang dilakukan Vegapunk dan segera menusuk Vegapunk dengan kakinya. Kemudian Saturn memerintahkan Kizaru untuk membunuh mereka semua. Sanji dan Franky mencoba menghentikan Kizaru, namun Franky tertembak oleh sinar laser milik Kizaru. Sanji menahan salah satu sinar laser tersebut, tetapi akhirnya juga tertembak oleh Kizaru. Kemudian Kizaru mengincar Bonnie. Kizaru hampir membunuh Bonnie, tetapi Luffy yang sudah menggunakan wujud gear kelimanya muncul untuk menghentikan Kizaru. Kizaru terpental oleh pukulan Luffy. Luffy menggunakan pukulan haki biasa dan bukan serangan baru. Lalu Luffy mengubah tanah menjadi karet, menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Saturn hanya menatap Luffy dalam keheningan. Setelah itu, diperlihatkan Kizaru yang duduk di atas tanah. Dia memegangi kepalanya setelah dipukul oleh Luffy. Sepertinya Kizaru baik-baik saja. Bonnie bergegas membantu Vegapunk dan dia mengungkapkan pada Bonnie bahwa Luffy adalah Nika. Dalam 2 halaman penuh yang membagongkan, kita melihat Bonnie menangis dan menatap langit, di mana Luffy melakukan pose Nika sama seperti yang muncul di sampul One Piece volume ke-103. Jadi, kau belum menyadarinya? Tapi aku juga tidak akan percaya itu sebelum melihatnya dengan mata kepalaku dan mata kakiku sendiri. Luffy si topi jerami yang mendapat perhatian Kuma ternyata adalah Dewa Matahari Nika itu sendiri, ucap Vegapunk pada Bonnie. Nani? Ucap Bonnie yang masih tidak percaya dengan kata-kata Dr. Vegapunk. Vegapunk benar, Buster Call? Apa gunanya? Ada orang di dunia ini yang telah menunggu berabad-abad untuknya, teriak Vegapunk. Di sisi lain diperlihatkan bahwa Ancient Robot mulai sedikit bergerak dengan terdengarnya irama detak jantung milik Luffy. Tin kemudian berpindah ke pesisir pantai timur laut dari Pulau Egghead. Angkatan Laut melaporkan bahwa sebuah kapal yang luar biasa besar sedang mendekati pulau. Mereka itu tidak diragukan lagi. Tapi aku pikir mereka sudah bubar 100 tahun yang lalu, teriak para kroco Angkatan Laut. Haruskah kita berhenti? Tidak, gaskan, ucap 2 orang yang berada di kapal besar tersebut. Pada 2 halaman penuh di akhir chapter 1106 ini yang sangat epik, kita bisa melihat kapal Giant Warrior Pirates menghancurkan semua kapal perang marinir yang berada di pantai timur laut Pulau Egghead. Tembak! Sial! Mengapa Giant Warrior Pirates ada di sini? Teriak para kroco Angkatan Laut. 2 raksasa yang memimpin Giant Warrior Pirates untuk menyerang adalah Dory dan Brogy. Lihatlah Dory. Mereka bertanya-tanya, mengapa kita ada di sini? Ucap Brogy. Pertanyaan bodoh. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Benarkan, Brogy? Ucap Dory. Ada keadaan darurat. Giant Warrior Pirates telah muncul, teriak para kroco Angkatan Laut. Hahaha. Kami di sini untuk Mugiwara, teriak Brogy. Kia. Sang Dewa Matahari.
teriak Dory. Brutal, benar-benar chapter epic yang sangat membagongkan. Tak disangka-sangka ternyata Dory dan Broggy lah yang datang untuk menyelamatkan bajak laut topi jerami. Dory dan Broggy adalah dua kapten bajak laut yang menguasai lautan 100 tahun yang lalu, sebelum era dari Roger ataupun Rocks disebek. Para bajak laut dari ras raksasa Elbaf lah yang menguasai lautan. Bahkan serangan gabungan milik Kaido dan Big Mom yaitu Hakai terinspirasi dari serangan milik raksasa Elbaf tersebut. Yap, sudah jelas sekarang jika para raksasa Elbaf memang menunggu kebangkitan dari Sun God Nika. Itulah mengapa Elbaf menjadi negara yang tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sama seperti Wano Kuni, mereka menunggu sosok Joy Boy, sosok dewa matahari Nika. Selaras dengan pernyataan Vegapunk dalam chapter kali ini yang mengatakan bahwa masih ada di dunia ini yang menantikan Nika. Sehingga dapat disimpulkan secara tidak langsung jika Elbaf menjadi aliansi bajak laut topi jerami untuk kedepannya. Menariknya lagi, robot kuno juga ikut bergerak. Seonggok rongsokan itu juga menunggu kebangkitan dari sosok Dewa Matahari Nika. Dengan kembali aktifnya robot tersebut, dia akan menjadi pengganti yang pas untuk robot Vega Force 01 milik Vegapunk yang sudah dihancurkan oleh Kizaru. Robot itulah yang akan membawa kapal Thousand Sunny ke lautan, serta Dory dan Broggy bersama dengan Giant Warrior Pirates mereka akan mengawal bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk menuju ke Pulau Elbaf nantinya. Ditambah lagi, Bonnie yang akhirnya bisa melihat Nika, sosok yang dia dan Kuma idolakan. Bahkan mereka berdua bermimpi agar suatu saat nanti bisa dibebaskan oleh Nika. Bonnie sudah pasti akan menjadi pengikut Luffy. Tak hanya itu, sekarang Bonnie memiliki pasukan yang sangat membagongkan, yaitu Pasifista. Karena Bonnie lah pemegang otoritas tertinggi dalam mengendalikan para Pasifista. Namun untuk Seraphim, otoritas tertinggi masih dipegang oleh para Gorosei. Entah jika Vegapunk gak ngetrol si kakek Sugiono itu lagi, seperti pada otoritas dalam mengendalikan para Pasifista. Bonnie yang sadar dengan wujud putih yang diperlihatkan oleh Luffy adalah Nika. Maka teknik Distorted Future milik Bonnie yang dia gunakan untuk berubah seperti wujud Nika akan bisa dia gunakan kembali. Yap, kembali ke pembahasan Dory dan juga Broggy, itu artinya mereka memang datang ke Egghead dengan keinginan mereka sendiri, bukan karena arahan dari Akagami no Jackie. Jackie sudah berlayar dari Pulau Elbaf sehari sebelum surat kabar mengenai Luffy yang membarikade Pulau Egghead tersebar ke seluruh dunia. Itu artinya kapal Jackie sudah cukup jauh berlayar meninggalkan Pulau Elbaf. Dan tentu saja tujuannya bukan ke Egghead. Jika Shanks pergi ke Egghead, seharusnya kapalnya sudah tiba berbarengan dengan kapal bajak laut Kurohige. Dan juga sebelum armada besar angkatan laut tiba di Pulau Egghead. Apakah masih ada sosok lain yang bisa saja datang ke Pulau Egghead? Karena Dory dan Broggy datang dari sisi timur laut Pulau Egghead. Bisa saja ada sosok yang datang dari arah laut yang lain. Mirip seperti di insiden Guard Valley, ketika bajak laut mendatangi pulau tersebut dari berbagai arah dan berhasil menghancurkan armada angkatan laut yang mengelilingi pulau tersebut. Menarik kok untuk dinantikan. Pada akhir One Piece chapter 1106, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan!
Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Zeus nakama, itulah video mengenai full shop healer alias rangkuman untuk mau One Piece chapter 1106. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.